Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Pak Askar. Ini Buya, manusia dalam hidupnya itu selalu mempunyai keinginan, mempunyai hasrat, mempunyai ambisi yang tidak lepas daripada pikiran. Pengen kaya, pengen banyak duit, pengen rumahnya mewah, pengen mobilnya banyak, bahkan juga ada manusia pengen menjadi orang yang baik, pengen menjadi orang yang terhormat. Itu tidak lepas daripada pikiran-pikiran manusia dalam kehidupan kita. Di sisi lain Buya, kita menghadapi dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu, tidak mampu untuk meraih kesempatan. Banyak di antara kehidupan sosial, banyak berebut untuk mencapai kebahagiaan, saling sikut sana sikut sini, cakar sana cakar sini, dupak sana dupak sini. Bahkan ada yang membunuh karakter untuk mencapai sesuatu kebahagiaan. Kalaupun ada orang yang merasa bahagia, itu adalah kebahagiaan yang semu Buya. Karena apa? Karena kita sekarang sehat, belum tentu saya besok sakit. Sekarang saya bahagia, belum tentu saya besok itu sengsara. Saya hidup, belum tentu itu saya besok itu mati. Jadi artinya hidup itu ini suatu penderitaan atau memang suatu kebahagiaan. Nah kemungkinan dalam kehidupan apa tidak ada solusi? Ada mungkin. Dengan apa solusinya? Ya mungkin dengan bakat-bakat, atau dengan estetika, atau dengan seni, atau yang lebih vakumnya adalah untuk suatu manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan, untuk keterangan, mungkin akan menghilangkan suatu keinginan, untuk melepaskan suatu keinginan, ambisi-ambisi. Mungkin manusia itu akan tentang berbahagia. Tapi hakikatnya, apakah manusia itu mampu? Kita dihadapkan oleh yang memang yang kenyataannya ada, Bu ya. Nah itulah mungkin daripada aliran, daripada filsafat kehendak yang sangat buta. Aliran kehendak yang buta, saya tidak tahu seperti apa Bu ya. Mohon penjelasan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ingin menjawab, tapi akan saya awali dengan pertanyaan lagi. Yang Anda maksudkan dengan kebahagiaan yang semu itu seperti apa? Jadi kelihatannya bahagia, luarnya gitu ya, tapi di dalamnya penderitaan. Dia tertawa terbahak-bahak kalau ada tamu, tamunya pergi dia menangis lagi. Ya, dia sedang menderita seperti itu. Atau orang itu merasa bahagia tapi tidak punya apa-apa hidupnya, rumah aja nggak punya, buat makan besok aja. Dia nggak tahu kalau nggak ada orang ngasih kerjaan yang mungkin yang nggak makan. Apakah itu yang dimaksud dengan kebahagiaan semu? Begini, kebahagiaan itu juga tergantung pada bagaimana persepsi kita terhadap kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya dalam diri kita sendiri, bukan di luar diri kita, ada dalam diri kita sendiri. Iya. Apa mesti orang kaya itu bahagia? Enggak. Mari kita compare aja. Orang yang punya mobilnya 30, rumahnya seharga 50 miliar. Perusahaannya punya 14. Iya kan? Apa yang terjadi? Setiap hari dia marah-marah terus. Mobilnya serempetan ya marah, sopir nggak datang ya marah, istrinya masaknya nggak enak ya marah, spray nggak diganti ya marah. Setiap hari geber-geber meja aja. Iya. Kemudian kontrak gagal ya marah dan terusnya. Justru karena engkau terlalu banyak memiliki fasilitas, engkau selalu marah, engkau selalu kecewa. Iya, nangis lagi, marah lagi, kecewa lagi. Mobilnya hilang, kecewa lagi. Anaknya mati, kecewa lagi. Istrinya mati, kecewa lagi. Ternyata semakin banyak orang memiliki di dunia, semakin banyak kecewa kok. Ada seseorang yang paling bahagia di dunia,
namanya Bitarmi. Dia nggak pernah kecewa gagal panen. Sebabnya apa? Nggak punya sawah. Dia nggak pernah bersedih hati ditinggal mati oleh suaminya. Sebabnya apa? Dia nggak pernah pingsan rumahnya terbakar. Sebabnya jangan-jangan orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'atan. Sadaqallah Rasulullah. Berbahagialah orang yang mendapat hidayah, berserah diri kepada Allah, hidupnya tidak punya apa-apa. Bagaimana Anda bisa merekonstruksikan pemikiran orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak punya apa-apa? Ini jadi persoalan. Begini saja, biar paham. Boleh saja Anda menjadi wali, jadi sufi. Boleh saja Anda punya uang banyak, mangga. Para wali, para sufi juga kebanyakan kaya-kaya kok. Secara materi duitnya bukan orang miskin. Syekh Abdul Qadir Jailani juga orang yang miliarder. Tapi berliannya di mana? Ditata di WC, tempat duduk beraknya itu pakai berlian. Jadi artinya bahwa tidak mesti orang bahagia tidak punya apa, artinya tidurnya di lapangan. Tidak juga dia punya istana. Tapi semua apapun yang ada di tangan di kantongnya tidak pernah merasakan itu milikku. Tapi semuanya adalah milik Allah. Selesai. Dia bisa kaya kok. Mobilnya hilang, ya udah beli lagi. Duitnya nggak ada, ya kredit aja sih. Istrinya mati. Rumahnya kebakar, bikin lagi. Panen gagal, traktor lagi, lagi. Nggak pernah kecewa kok. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kembali para wali Allah tidak pernah punya rasa takut dan tidak pernah kecewa dalam kondisi apapun. Ya, kita kembali lagi nyuh dikit. Sampai rasa takut sendiri itu yang menyebabkan kita menjadi tidak nyaman hidup ini. Takut nggak makan, takut nggak bisa kawin, takut nggak ada yang lamar, takut nggak lulus, takut. Ngapain sih? Jalannya aja dulu, gagal ulang lagi. Jatuh lagi? Jatuh lagi? Selagi engkau masih bangkit lagi, engkau belum gagal kok. Iya. Jadi artinya kehabisan stok BBM mengkhawatirkan betul. Kekurangan stok beras mengkhawatirkan. Tapi yang paling berbahaya adalah kekurangan stok kesabaran yang ada di dalam hatimu itu. Habis semuanya. Dan rasa takut adalah emosi yang pertama-tama diciptakan Allah kepada seorang bayi. Emosi pertama adalah rasa takut. Iya. Kemudian rasa nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman ya tidur, kalau nggak nyaman nangis. Kalau sudah kenyang tidur. Kalau lapar nangis. Ya. Dan rasa takutnya bayi itu siapa? Ketika mendengar suara gaduh. Yang kedua ketika melihat wajah yang baru. Itu pasti nangis bayi. Itu emosi yang pertama kali diciptakan oleh Allah dalam psikologi anak-anak, itu rasa takut, emosi. Cinta mah nanti kalau sudah 15 tahun baru cinta. Ya, dan itulah makanya yang dimaksudkan dengan tujuannya apa Allah menciptakan. Allah menciptakan kita, diturunkan ke bumi bukan untuk menjalani kesengsaraan, tapi suruh melakoni kebahagiaan. Firman Allahnya ada, walakum fil ardi
mustaqarrun wa mataun, kesenangan. Silakan bersenang-senang. Jadi kalau kamu tidak senang, salah kamu sendiri karena pikiranmu. Penderitaanmu datangnya dari pikiranmu. Karena pikiranmu yang gak benar, maka semuanya sengsara. Tetangga kirim makanan dibuang kok, karena pikiranmu yang jahat. Menduga barangkali di makanan itu ada. Karena pikiranmu, kamu menjadi berdebar-debar. Menunggu suami jam 11 belum pulang. Pikiranmu yang curiga barangkali mampir di cangkingan. Kenapa tidak kamu menduga barangkali banyak kempes, barangkali ada kemacetan, barangkali apa kan gitu. Jadi artinya bahwa yang membuat kita sengsara adalah kita sendiri. Jangan salahkan Allah, kan begitu. Makanya ada etika dalam bertuhan. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, katakan ini dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi kalau keburukan, katakan itu dari dirimu sendiri. Tetapi dalam akidah, baik dan buruk dari siapa? Nah itu ada tata krama kita dalam bertuhan itu, jangan pernah sekali-kali menyalahkan Tuhan. Nah, tanya kepada Pak Profesor nih, andaikan Pak Profesor ada sesuatu yang salah, lalu yang dipersangkakan ini kan kesalahan Bapak, kebijakan Bapak kepada atasannya, kira-kira dimutasi nggak Bang? Percaya nggak? Iya. Jadi kepada atasan tuh sopan santun birokrasi, baik Pak, akan saya perbaiki. Ya, mungkin ini kesalahan saya. Jangan ini kan kesalahan kamu, langsung dimutasi ke Irian Barat sana, Papua. Betul nggak? Apalagi kepada Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Jadi bahwa artinya kembali lagi bahwa kebahagiaanmu, kesengsaraanmu adalah hasil dari pikiranmu sendiri. Pikiranmu yang membuat kamu sengsara. Saya mau nanya, orang tuh sengsara, ya nangis di depan saya Pak Kiai, boro-boro mobil motor ya beli, sepeda ya beli, nggak punya apa-apa, nggak punya TV, nggak punya kulkas, nggak punya mobil segala macam, hidup ini nggak apa. Bisa dibenarkan nggak orang itu menderita karena tidak punya apa-apa, tidak punya TV dan kulkas? Bisa dibenarkan nggak? Bisa. Sekarang saya mau nanya, dulu nenek moyang saya, uyut-uyut saya dulu, punya TV nggak? Punya mobil nggak? Punya motor nggak? Punya kulkas nggak? Lalu mereka sengsara nggak? Dari mana dasarnya karena Anda nggak punya ini jadi sengsara? Ya, sebabnya engkau sengsara karena muncul keinginan pengen beli kulkas, cuman duitnya nggak nyampe-nyampe duitnya, itu yang sengsara. Ya, jadi dari mana kekecewaanmu itu muncul? Dari keinginanmu. Semakin banyak engkau berkeinginan, semakin banyak engkau harus menanggung kekecewaan. Karena keinginan ketika tidak tercapai engkau kecewa, betul enggak? Saya tidak pernah kecewa tidak jadi presiden. Apa sebabnya? Siapa yang kecewa tidak jadi presiden? Calon presiden. Orang yang ingin jadi Presiden. Kenapa kamu jadi orang miskin sengsara? Karena kamu pengen kaya. Kenapa kamu jadi orang bodoh? Menyesal sekali. Karena kamu pengen pinter. Itu persoalannya. Jadi kembali lagi, kendalikan dirimu. Jangan kau munculkan semua keinginanmu. Seleksi. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Berdasarkan skala prioritas. Itu saja persoalannya. Maka segitu aja. Ya. Pak Soekardi, demikian pemaparan dari Buya Syakur, dan tadi disampaikan tentang keinginan manusia dan jalan menuju untuk mencapainya.
Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.